lagi dengan saya Dewa Loyo. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi informasi tentang pekerjaan mulia setelah kita pensiun di kapal pesiar. Nah, pekerjaan ini sangat berharga sekali karena bermanfaat buat yang lain, juga buat kamu sendiri. Oke? Jangan kemana-mana, tonton video sampai selesai. Halo, kembali lagi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa setiap pekerjaan itu adalah mulia. Selama kita bisa melayani dengan baik, dengan tulus, bisa bermanfaat buat yang lain, dan ada tujuannya baik dan positif. Oke? Jadi pekerjaan mulia ini bukan hanya saja kok menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi pegawai negeri, maupun menjadi ABRI atau tentara. Jadi setiap pekerjaan itu selama punya pekerjaan yang bagus dan tujuannya baik adalah mulia. Oke? Dan di sini saya memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat terkorelasi dan berhubungan dengan pengalaman kamu selama bekerja di kapal pesiar. Dan ini sangat mungkin dan berpeluang besar. Oke? Jadi yang pertama adalah pekerjaan yang pertama adalah guru, dosen, asesor. Oke? Nah, guru, dosen, asesor, atau pekerjaan apapun yang berhubungan dengan pendidikan. Mengapa pekerjaan ini sangat mulia? Karena kita memberikan edukasi atau pendidikan kepada anak didik kita. Jadi mereka yang seharusnya kurang pintar akan menjadi pintar, mereka yang kurang berilmu akan menjadi berilmu dan memiliki skill di situ. Oke? Dan guru ini juga bisa di sekolah-sekolah menengah kejuruan, mungkin seperti sekolah perhotelan, sekolah operasional kapal pesiar, atau juga menjadi dosen di sekolah tinggi atau di universitas yang berhubungan dengan operasional kapal pesiar. Juga kita bisa menjadi asesor di agensi kapal pesiar misalkan, atau memberikan edukasi atau pelatihan dan training di agensi kapal pesiar, seperti itu. Oke? Dan ini semua tentunya disesuaikan dengan pengalaman kamu, dengan latar belakang pendidikan kamu, dan juga departemen apa ketika kamu jadi kapal pesiar. Jadi nanti akan menyatu antara pengalaman kamu dengan bidang ini ke depan, oke? Sehingga nanti antara bidang yang akan kamu ajarkan ini sesuai dengan pengalaman kamu selama di kapal pesiar, oke? Dan kemudian selanjutnya untuk pekerjaan yang kedua adalah entrepreneur. Oke. Entrepreneur atau wirausahawan. Mengapa pekerjaan ini sangat mulia sekali? Karena kamu akan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat atau kepada beberapa orang atau banyak orang di usaha kamu. Sebagai contoh misalkan kamu punya usaha laundry, punya usaha kafe, restoran, punya usaha perjalanan wisata atau apapun yang berhubungan dengan usaha yang kamu geluti di situ. Ini sangat bagus sekali untuk passive income, artinya untuk pendapatan secara pasif, di mana kamu bisa pensiun dan bisa menikmati hasil dari usaha sini. Makanya ini sangat penting sekali untuk bisa dipersiapkan. Tujuannya biar ketika kita pensiun dari kapal pesiar, kita bisa meroleh usaha yang bisa mengcover masa depan kita selama hari tua. Oke? Dan kemudian yang ketiga adalah tuan tanah. Oke. Tuan tanah. Mengapa pekerjaan tuan tanah ini sangat bagus dan sangat mulia? Karena kamu berpeluang untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk menggarap tanah kamu. Atau kamu bisa produksi pertanian seperti padi, jagung, kacang-kacangan, atau apapun yang bisa memberikan pasokan makanan kepada masyarakat atau kepada wilayah Indonesia. Jadi ini bisa sangat mulia sekali. Makanya saya menyarankan bahwa selama kamu jadi kapal pesiar, dimanfaatkanlah untuk membeli tanah sebanyak-banyaknya. Dan tanah ini tidak memungkinkan kamu tidak harus menggarap atau membajak tanah sendiri, tapi kamu bisa garapkan ke orang lain. Jadi kamu sebagai tuan tanah, sebagai investasi kamu di hari tua untuk hari lebih baik lagi, oke? Dan sebagai tambahan lagi, semakin kamu punya banyak tanah atau semakin kamu punya banyak tanah yang luas, artinya kamu akan memperoleh banyak hasil. Dan dari hasil ini kamu bisa kamu jual setiap panennya, dan ini akan memperoleh banyak uang untuk pendapatan kamu selama kamu pensiun dan lepas dari kapal pesiar. Oke? Dan manfaatkan ini sebagai usaha dan investasi yang sangat bagus buat masa depan kamu. Dan selanjutnya untuk pekerjaan mulia yang keempat adalah penasehat.
Oke. Penasihat wisata atau cruise advisor. Jadi ini berhubungan dengan wisata kapal pesiar. Jadi begini, ketika kamu sudah pensiun dari kapal pesiar, kamu bisa membuat usaha perjalanan wisata atau agensi travel agent yang disitu kamu bisa menjual produk-produk kapal pesiar atau tiket pelayaran kapal pesiar. Jadi tamu-tamu atau pelanggan kamu yang mau beli produk kapal pesiar itu bisa kamu jual ke mereka tiketnya dan kamu bisa memberikan nasihat di situ. Misalkan nasihat tentang keamanan, keselamatan atau barang-barang apa aja yang mestinya mereka bawa selama untuk berangkat kapal pesiar dan prosedur apa yang bisa mereka peroleh atau jalankan selama untuk berangkat kapal pesiar atau selama di kapal pesiar. Jadi ini sangat mulia sekali karena kamu bisa memberikan informasi atau nasihat tentang keselamatan perjalanan dan juga manfaat yang lain di situ. Oke? Dan ini prospeknya juga sangat bagus karena kamu selain menjual produk-produk tiket pariwisata kapal pesiar, kamu juga bisa menjual tiket-tiket pariwisata ke tempat lain, kayak misalnya ke luar negeri atau mungkin tiket-tiket ke luar pulau dari Pulau Jawa atau ke sama pulau di Indonesia. Jadi ini prospeknya sangat bagus sekali buat usaha kamu setelah kamu pensiun di kapal pesiar. Ini juga disesuaikan dengan bidang kamu mestinya, oke? Dan kemudian untuk usaha yang kelima adalah yang terakhir. Yang kelima adalah properti rental. Properti rental. Oke. Properti rental ini sangat bagus sekali untuk peluang di masa depan kamu. Artinya di sini adalah menyewakan hak properti kamu. Misalkan seperti usaha kos-kosan, usaha rumah kontrakan, atau apapun yang bisa diusahakan dengan disewakan untuk masyarakat di sekitar kamu atau orang yang membutuhkan. Mengapa ini sangat mulia? Karena ini berjasa dengan sesama sosial. Misalkan kamu bisa membantu mereka yang tadinya tidak punya rumah, jadi bisa kontrak di rumah kamu atau di rumah yang kamu kontrakkan. Atau kamu bisa membantu orang yang dari luar kota yang untuk kos di tempat kamu. Atau mereka yang mau belajar atau kuliah misalkan bisa kos di tempat usaha yang kamu butuhkan di situ atau kamu lakukan di situ. Jadi ini bisa bermanfaat bersama dan untuk sosial. Oke? Ini sangat bagus sekali karena kamu akan memperoleh pendapatan setiap bulan ataupun setiap tahun. Ini sangat bagus sekali untuk kamu lakukan. Makanya saya menyarankan kalau kita kerja di kapal pesiar, usahakan untuk beli properti, untuk beli tanah. Jadi masa depan kita nanti bisa tercapai di situ, oke? Dan pada dasarnya properti rental sama tuan tanah ini sama. Cuman bedanya kalau tuan tanah ini kita lebih ke produk. Misalkan kita memproduksi padi, jagung, kacang-kacangan dan sebagainya untuk masuk bahan makanan, oke? Dan sedangkan properti rental ini kita lebih menyediakan pelayanan ke jasa atau ke sesuatu yang bisa kita sewakan ke orang atau ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, seperti itu. Jadi intinya antara properti rental dengan tuan tanah ini merupakan sama-sama passive income atau dalam bentuk investasi pasif. Yang artinya ketika kita menikmati hari tua, setelah kita tidak bekerja di kapal pesiar, kita tanpa bekerja sudah bisa mendapatkan pendapatan yang masuk dari properti atau investasi kita, seperti itu ya. Oke, semoga apa yang saya paparkan di sini bisa memberikan informasi dan pengetahuan. Tujuannya adalah untuk merencanakan ke depan tentang bagaimana kita kerja di kapal pesiar, tujuannya untuk apa, dan mau berapa lama kerja di kapal pesiar. Karena dengan tujuan kita, maka kita bisa merencanakan di sini. Kita mau bekerja di 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Jadi usahakan bahwa setiap pendapatan yang kita perlu dari kapal itu bisa kita investasikan atau kita tabungkan untuk membeli investasi untuk perencanaan ke depan ini. Ya, karena apa? Nanti hari tua kita akan merasa lebih baik dan lebih enak. Masalahnya kalau kita tidak bisa merencanakan ini, nanti ke depan kita akan sulit karena kan otomatis kita akan butuh dana juga selama kita pensiun atau selama kita hari tua nanti. Jadi intinya bahwa kita bisa merencanakan keuangan kita dan bisa mendistribusikan kemana uang kita mau diterapkan. Ini berhubungan dengan perencanaan kita terhadap tujuan kita di sini, oke? Pada akhirnya terima kasih sekali sudah menonton video ini. Semoga paparan saya di sini bermanfaat buat kamu untuk memberikan informasi tentang hal apa yang bisa dilakukan setelah pensiun dari kapal pesiar. Oke? Bagi yang sebelum subscribe, silahkan dukung channel ini untuk berkembang dengan like dan subscribe. Dan nantikan video saya berikutnya lebih penting lagi.